Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kalian lemah, kalian males-malesan, masa depannya tentu seperti itu. Namun sebaliknya, kalau kalian keras, kalau kalian kuat sekarang, masa depan kalian ya bisa seperti itu. Jangan biasakan sampean di sini dididik untuk menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang hebat. Maka hebatkanlah diri kalian. Dengan cara apa? Menjadi orang yang kuat. Dengan cara apa? Keras terhadap diri ini. Jangan dididik lembek, jangan dididik lemah. Kami tidak mengajarkan untuk menjadi orang yang lemah, tidak mengajarkan untuk menjadi orang yang lembek, tidak mengajarkan untuk bermanja-manja, tidak diajarkan untuk menjadi anak yang manja, diajarkan untuk menjadi anak yang mandiri. Jadi masa depan kalian sudah bisa dilihat dari sekarang. Seberapa keras kalian mendidik diri kalian untuk menjadi orang yang kuat. Kalau kalian kuat, maka dunia ini ada di genggaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa sifir rizqi wa barik bima razaqtana waj'al mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'al wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali mubda'al mithal wa lakal hamdul minnatu wa siramu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi wa rizqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wasallam. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wasallim. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu anza'am qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nur dalilul li qalbi 'inda jalil faya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa abdi bihi
zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bih ma 'indi ma tasta'jiluna bih inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law anna inni ma tastajiluna bihi laqudiyal amru bayni wa bainakum Kemudian laqudiyal amru bayni wa bainakum laqudiyal amru bayni wa bainakum wallahu a'lamu bidzalimin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, inni sesungguhnya aku, nuhitu dilarang aku, an a'budal ladzina mengabdi menyembah alladzina tad'una min dunillah, yang mana orang-orang tad'una menyeru mereka, menyembah mereka, min dunillah, dari selain Allah. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, la attabi', tidaklah aku mengikuti ahwa'akum, hawa nafsu kalian. Qad dalaltu idzan, sungguh-sungguh telah tersesat aku, idzan, jikalau demikian. Wa ma ana minal muhtadin, dan tidaklah aku termasuk minal muhtadin, dari orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi seandainya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti kemauan ajakan dari kaum musyrikin, kaum kafirin, maka kanjeng Nabi Muhammad tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad dikelompokkan terhadap orang-orang yang tidak diberi petunjuk, dan termasuk orang-orang yang tersesat. Untungnya kanjeng Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad
agar Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan kepada kaum musyrikin, kaum kafirin, kul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, ini sesungguhnya aku, nuhitu, dilarang aku, dicegah aku dari apa? An a'bud, dari menyembah, dari menjadi budak, alladzina tad'una min dunillah, dari orang-orang yang menyeru, menyembah mereka, meminta tolong mereka min dunillah, dari selain Allah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad oleh orang kafir, oleh orang musyrik disuruh mengikuti mereka, disuruh untuk mengikuti ajakan mereka. Namun Kanjeng Nabi Muhammad disuruh oleh Allah untuk berkata, inni nuhitu, sesungguhnya aku, nuhitu, dilarang aku, an a'budal ladzina tad'una min dunillah, untuk mengabdi, untuk menjadi budak orang-orang yang tad'una min dunillah, yang mana mereka menyeru mereka, menyembah mereka min dunillah, dari selain Allah. Jadi kalau kita mengikuti orang-orang yang menyeru kita dari selain Allah, berarti kita termasuk orang-orang yang musyrik, termasuk orang-orang yang kafir, kafirin, musyrikin. Makanya hati-hati apabila kita mengikuti ajakan, mengikuti perintah, mengerjakan perintah dari selain Allah, kita termasuk orang yang musyrik, kita termasuk orang yang kafir. Kul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, la attabi'u, tidaklah aku mengikuti ahwa'akum, hawa nafsu kalian. Hawa nafsu kalian, hawa nafsuku juga. Jadi kita tidak boleh mengikuti ajakan dari hawa nafsu, hawa nafsu orang lain, juga hawa nafsu diri kita sendiri. Tidak boleh kita mengikuti ajakan dari hawa nafsu, karena hawa nafsu menjerumuskan kita, mendorong kita ke arah kejelekan, ke arah keburukan, ke arah kenistaan. Gimana dalilnya? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nggak cepet ya, masih buka lagi, dibaca. Jadi kita nggak boleh attabi ahwa'akum, kita tidak boleh mengikuti ajakan hawa nafsu mereka, juga kita tidak boleh mengikuti ajakan hawa nafsu diri kita sendiri. Gimana dalilnya? Inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong kepada perbuatan yang buruk, mendorong kepada perbuatan yang jelek, mendorong kepada perbuatan yang hina, nista. Makanya nggak boleh kita mengikuti ajakan hawa nafsu. Hawa nafsu siapapun, hawa nafsu orang lain maupun hawa nafsu diri kita sendiri.
Kalau itu terjadi, qad dhalaltu idzan, sungguh-sungguh telah tersesat aku, idzan, jikalau melakukan demikian. Jikalau melakukan ajakan, mengerjakan ajakan dari hawa nafsu, berarti kita termasuk dhalaltu idzan, termasuk orang-orang yang tersesat yang sangat jauh. Jikalau melakukan, jikalau mengerjakan, jikalau mengikuti ajakan dari hawa nafsu kita. Jadi kalau kita mengikuti ajakan dari hawa nafsu, berarti kita termasuk orang yang tersesat. Wa ma ana minal muhtadin, dan tidaklah anak aku minal muhtadin, termasuk golongan orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi kalau kita tersesat, kalau kita mengikuti hawa nafsu, kemudian kita dicap oleh Allah sebagai hamba yang tersesat, maka kita tidak diberi petunjuk oleh Allah. Dan bahkan wa ma ana minal muhtadin, dan orang itu termasuk orang yang tidak diberi petunjuk. Jadi kalau kita sudah mengikuti ajakan hawa nafsu, ajakan hawa nafsu ini ajakan yang terburu-buru, yang sembrono, yang tergesa-gesa, yang pingin cepet-cepet, pingin instan. Padahal makanan instan aja tidak menyehatkan. Makanya nggak usah terburu-buru itu kelakuannya siapa? Kelakuannya setan. Step by step, pelan-pelan tapi pasti, langkah demi langkah tapi mantap, langkah demi langkah tapi berkualitas, pasti, jangan berandai-andai. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, ini sesungguhnya aku ala bayyinatin mir Rabbi, aku ini berada di atas bayyinatin, penjelasan yang nyata, mir Rabbi, dari Tuhanku, yaitu petunjuk dari Al-Quran. Karena kanjeng Nabi itu melakukan apapun bukan karena hawa nafsunya, melainkan karena wahyu yuha, wahyu dari Allah. Wa kadzabtum bih, dan kalian mendustakannya, bihi, dengan Al-Quran. Jadi orang yang musyrik, orang yang kafir, tidak mau petunjuk dari Al-Quran, mereka mendustakannya. Sedangkan Al-Quran ada di dalam hati, sedangkan Al-Quran ada di dalam dada kita. Suara-suara kebenaran yang muncul tiba-tiba dari dalam hati, itulah juga Al-Quran, petunjuk dari Allah. Sering juga kita mendustakannya. Ada dorongan kebaikan secara tiba-tiba dari dalam hati, sering kita mendustakannya, sering kita membelokkannya. Kadang kita tidak mau mengambil suara yang dari dalam hati kita. Banyak yang kita dustakan, suara-suara kebenaran itu, apalagi tentang kebenaran, ditutupi oleh hawa nafsu kita. Kita memilih untuk
mengikuti ajakan hawa nafsu. Ma indi, tidaklah di sisiku, ma tasta'jiluna bih, apa-apa yang kalian minta untuk disegerakan oleh kalian bihi dengannya. Jadi orang kafir itu, jadi orang musyrik itu nantang kepada kanjeng Nabi Muhammad, ayo kalau kamu memang benar, aku salah, ayo disegerakan azabnya, timpakan azabnya sekarang. Kalau kamu betul-betul benar dan aku betul-betul salah. Jadi orang musyrik, orang kafir itu untuk membuktikan kebenarannya itu disegerakan azabnya untuk ditimpakan. Terus dijawab oleh kanjeng Nabi, inil hukmu illa lillah. Tidaklah yang memberi keputusan itu, yang bisa memberi keputusan itu illa lillah, kecuali milik Allah. Jadi yang bisa memutuskan azabnya dipercepat, azabnya diperlambat itu Allah, bukan kita. Sama juga masalah rezeki, diperlambat, dipercepat, itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Urusan kita hanya berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar semaksimal mungkin. Yaqusul haqqu, menerangkan Allah tentang kebenaran, wa huwa khairul fasilin, dan dialah Allah sebaik-baiknya memberi keputusan. Mau diazab, mau diberi rahmat, Allah sebaik-baiknya memberi keputusan. Mau disesatkan, mau diberi petunjuk, Allah sebaik-baiknya memberi keputusan. Makanya dekatlah dengan Allah. Allah itu enggak suka yang berlebih-lebihan. Allah itu enggak suka dengan perbuatan jelek. Makanya dekat dengan Allah. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, lau anna indi, seandainya indi berada di sisiku, ma tasta'jiluna bih, apa-apa yang ingin mereka untuk disegerakan, untuk dipercepat, bihi dengannya, dengan azab yang diminta oleh mereka, ayo untuk dipercepat azabnya. Kalau betul-betul kamu benar, aku salah, ayo cepat diazab aku. Laqudiyal amru baini wa bainakum, seandainya keputusan itu ada di tanganku, laqudiyal amru, maka aku akan memutuskan perkara ini baini wa bainakum, di antara aku dan di antara kalian. Ya beres, seandainya keputusan kekuasaan ada di tanganku, urusanku dengan urusanmu selesai, kata kanjeng Nabi. Wallahu a'lamu bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui siapa yang berbuat zalim, siapa yang berlaku zalim. Makanya jangan terburu-buru. Allah itu enggak punya kepentingan. Allah itu enggak butuh. Yang butuh adalah kita. Yang punya kepentingan adalah kita. Yang punya keinginan adalah kita. Kemarin telah dijelaskan, kalau orang banyak keinginan, berarti tandanya dia orang yang fakir, orang yang miskin sesungguhnya. Namun kalau orang lain, kita termasuk mengerjakan atau mempunyai keimanan,
sehingga kita sedikit memiskinkan kita, memfakirkan kita dari keinginan, berarti itulah orang kaya yang sebenarnya. Jadi kalau masih banyak keinginan, masih banyak harap, orang itu orang miskin, orang fakir. Namun sebaliknya, apabila kita sedikit keinginan, memiskinkan keinginan, memfakirkan keinginan, berarti kita termasuk orang kaya yang sesungguhnya. Jadi keputusan itu bukan berada di tangan kita, melainkan keputusan itu illa lillah, kecuali milik Allah. Hanya Allah yang bisa menghukumi, kita nggak bisa menghukumi. Karena orang itu miskin, karena orang itu fakir, kemudian kita menghukumi, oh, pantas dia miskin, pantas dia fakir, karena keimanannya mereka itu tipis. Gak boleh kita menghukumi secara dohir, gak boleh. Yang berhak menghukumi adalah Allah, wa huwa khairul fasilin, dan dialah Allah sebaik-baiknya pemberi keputusan. Apalagi besok di yaumil qiyamah, tidak ada yang bisa lari dari keputusannya Allah. Sekecil apapun perbuatan kita, sekecil apapun amal kebaikan kita, Allah pasti akan membalasnya. Sekecil apapun amal keburukan kita, Allah juga akan membalasnya. Gimana dalilnya? Gimana? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Gimana? Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kita nggak boleh minta untuk mempercepat azab, nantang kepada Allah, nantang kepada Rasulullah, nantang kepada penerusnya Rasulullah, kepada ulama-ulamanya Allah untuk mensegerakan azab. Kalau memang kamu benar, ayo segerakan azabmu. Kalau memang aku benar salah, pasti aku diazab. Buktinya gak ada tuh, sampai sekarang gak ada azab, padahal azabnya sedang dia lakukan. Padahal azabnya dia sendiri yang buat. Dia dalam proses pengazaban oleh dirinya sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Sebaliknya juga mempercepat datangnya kebaikan, datangnya rezeki, juga keputusannya ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Kita hanya berikhtiar, berusaha sebaik-baiknya. Kita punya keinginan, kalian juga punya keinginan, namun yang terjadi adalah keinginannya Allah. Aku punya keinginan, engkau punya keinginan, namun yang berlaku adalah keinginannya Allah. Gimana dalilnya? Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Lagi, ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma
yuri. Aku punya keinginan, aku punya cita-cita, kamu punya keinginan, kamu juga punya cita-cita. Namun yang terjadi adalah keinginannya Allah. Mau dipercepat rezekinya, mau diperlambat rezekinya, mau dilapangkan rezekinya, mau disempitkan rezekinya, itu urusan Allah. Tugas kita berusaha sesungguh-sungguhnya, berusaha sungguh beribadah kepada Allah, sungguh meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, sungguh itu tugas kita. Apa tugas kita? Berusaha sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, dan berdoa kepada Allah sungguh-sungguh. Kemudian pasrahkan kepada Allah, biar Allah yang memutuskan, melapangkan rezeki kita, menyempitkan rezeki kita, menyempatkan rezeki kita, melambatkan rezeki kita. Itu urusan Allah. Diberi azab kita segera cepat, diazab kita segera lambat, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting kita berusaha. Semoga kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berusaha untuk menghindar dari azabnya Allah. Kita harus berusaha dengan cara melakukan amal kebaikan. Jauhkan diri kita, selamatkan diri kita, sekat diri kita dari azabnya Allah, walaupun dengan separuh biji kurma. Gimana dalilnya? Ittaqun nar walau bisidqit tamro. Sekatlah, bebaskan, jauhkan diri kalian dari azab api neraka, walaupun dengan bersedekah separuh kurma. Ittaqun nar walau bisidqit tamro. Sekat diri kalian, jauhkan diri kalian, bebaskan diri kalian dari azab api nerakanya Allah, walaupun dengan bersedekah separuh kurma. Jadi kita dituntut oleh Allah bukan untuk lebih baik dari orang lain. Kita dituntut oleh Allah bukan untuk lebih baik dari orang lain, melainkan kita dituntut oleh Allah untuk lebih baik dari hari kemarin. Itu dipegang. Jadi kita nggak dituntut oleh Allah untuk lebih hebat dari orang lain, tidak dituntut oleh Allah untuk lebih baik dari orang lain, untuk lebih pintar dari orang lain, untuk lebih cerdas dari orang lain, untuk lebih sukses dari orang lainnya. Namun kita dituntut oleh Allah untuk lebih baik dari diri kita sendiri yang kemarin. Harus kita dituntut oleh Allah untuk lebih baik lagi. Makanya kita nggak boleh mengikuti ajakan hawa nafsu kita. Kita nggak boleh mengikuti ajakan hawa nafsu orang lain. Diiming-imingi, bisnis ini loh lebih cepat. Ternyata bisnisnya bisnis narkoba. Ya, ini loh sugih lebih cepat ini. Jual narkoba, sabu-sabu 2 kilo dapat mobil guys. Akhirnya tergiur kita mengikuti ajakan hawa nafsu orang lain. Kita juga mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Berarti kalau kita mengikuti ajakan dari hawa nafsu, kita termasuk qad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Kita termasuk sungguh-sungguh termasuk orang yang telah
tersesat jika kita melakukan, mengerjakan, mengikuti ajakan dari hawa nafsu. Dan wa ma'ana minal muqtadi, dan bukanlah, tidaklah aku diberi petunjuk oleh Allah, tidak termasuk hambanya yang diberi petunjuk. Dijarno wis, kalau sudah tersesat amat jauh dijarno. Kalau cuma tersesat satu langkah dua langkah mudah untuk kembali. Namun kalau sudah jadi karakter, sudah jadi kebiasaan, sulit untuk diajak kembali kecuali mendapatkan petunjuk dari Allah. Makanya jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru itu termasuk dari perbuatan setan. At-ta'anni minallah wa ja'alatu minas syaitan. Jadi nggak boleh terburu-buru, pelan-pelan saja tapi pasti. Normal saja, nggak usah terburu-buru. Kalau terburu-buru termasuk perbuatan setan. Terburu-buru pingin cepat kaya, terburu-buru pingin menjadi orang kaya. Apa yang terjadi? Menghalalkan segala macam cara, ya. Jadi nggak boleh kita terburu-buru. Ibadah nggak boleh terburu-buru. Yang boleh terburu-buru ada tiga hal. Yang boleh terburu-buru ada tiga hal. Yang pertama, cepat terburu-burukan, dipercepat. Satu, untuk menguburkan jenazah. Dua, cepat untuk membayar hutang. Dan yang ketiga, cepat untuk menikahkan anak perempuan. Jadi yang boleh terburu-buru itu ada tiga. Yang boleh dipercepat itu ada tiga. Yang pertama, cepat untuk menguburkan jenazah. Yang kedua, cepat untuk membayar hutang. Dan yang ketiga, cepat untuk menikahkan anak perempuan. Itu yang boleh terburu-buru. Jadi ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, cepat untuk menguburkan jenazah. Yang kedua, cepat untuk membayar hutang. Dan yang ketiga, cepat untuk menikahkan anak perempuan. Itu tiga hal itu yang boleh terburu-buru. Kalau yang lainnya tidak. Oleh sebab itu, agar kita tidak tersesat, berarti jangan mengikuti ajakan dari hawa nafsu kita. Agar kita tidak dikelompokkan oleh Allah kepada kelompoknya orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, janganlah kita mengikuti ajakan hawa nafsu kita. Harus cegah, harus perang. Jangan sampai kita mengikuti ajakan hawa nafsu. Mencegah, melarang untuk mengikuti ajakan hawa nafsu termasuk jihad akbar, ya. Termasuk jihad akbar. Habis mandi, habis sambil wudhu, tidur, itu termasuk mengikuti ajakan hawa nafsu, ya. Jangan biasakan hidup lemah. Sudah berkali-kali disampaikan, jangan sampai kita lembek,
jangan sampai kita lemah terhadap diri kita. Kalau itu sampai terjadi, maka dunia ini akan keras terhadap kita. Jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita lembek terhadap diri kita. Akibatnya nanti dunia ini akan keras terhadap kita. Kalau sampai sudah terbiasa tidak menjadi orang yang tangguh, bahkan sebaliknya menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang lembek, maka dunia ini akan keras terhadap kita, terhadap kalian. Makanya jangan biasakan mengikuti ajakan hawa nafsu kemalasan, melemahkan jiwa kita, melemahkan jiwa dan raga kita. Lemah nanti sampai kalian akan lemah. Kalau sudah lemah, dunia ini akan keras terhadap kita. Sampai tua pun kita akan dituntut untuk memenuhi hasrat keinginan kita. Makanya jangan lemah-lemah jadi orang, jangan lembek-lembek, jangan malas-malas. Mengakibatkan dunia ini akan keras terhadap kita. Sampai tua pun kita akan menjadi orang yang dituntut untuk memenuhi keinginan kita. Karena keinginan yang banyak, sampai tua pun dia gak akan berhenti menjadi sapi perah, tidak akan berhenti menjadi pemuas dari keinginan, sedangkan raganya sudah lemah. Jadi orang itu semakin tua, raga ini semakin lemah. Makanya jangan biasakan kita bermalas-malasan. Jangan sampai dibiasakan hidup lemah, maka dunia ini akan keras terhadap kita. Namun sebaliknya, apabila kita kuat, apabila kita keras terhadap diri ini, maka dunia akan lemah, akan lembek untuk melayani kita. Makanya jangan lemah-lemah jadi orang. Kalau sampai lemah, ya itu masa depan kalian sudah bisa dilihat dari sekarang. Kalau kalian lemah, kalian males-malesan, masa depannya tentu seperti itu. Namun sebaliknya, kalau kalian keras, kalau kalian kuat sekarang, masa depan kalian ya bisa seperti itu. Jangan biasakan. Sampai di sini dididik untuk menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang hebat. Maka hebatkanlah diri kalian. Dengan cara apa? Menjadi orang yang kuat. Dengan cara apa? Keras terhadap diri ini. Jangan dididik lembek, jangan dididik lemah. Kami tidak mengajarkan untuk menjadi orang yang lemah, tidak mengajarkan untuk menjadi orang yang lembek, tidak mengajarkan untuk bermanja-manja, tidak diajarkan untuk menjadi anak yang manja, diajarkan untuk menjadi anak yang mandiri. Jadi masa depan kalian sudah bisa dilihat dari sekarang. Seberapa keras kalian mendidik diri kalian untuk menjadi orang yang kuat. Kalau kalian kuat, maka dunia ini ada di genggaman. Sebaliknya, kalau kalian lemah, maka dunia ini akan keras untuk menjadikan kalian sapi perah, untuk memenuhi keinginan-keinginan sampean. Walaupun sampai tua pun kalian tidak akan pernah lepas dari sapi perah. Makanya jangan mengikuti ajakan dari hawa nafsu kita, ajakan dari
kemalasan kita. Minta kekuatan kepada Allah, minta dikuatkan imannya, minta disehatkan badannya, minta dikuatkan jiwanya, agar kalian menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang kuat, yang berkualitas. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang tangguh, sehingga dunia ini berada dalam genggaman kita, berada dalam genggaman kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.